syarat-syarat jama takdim. Oleh karena sholat jama ada dua, ada jama takdim dan ada jama takhir, masing-masing ada ketentuan dan aturan yang diatur oleh agama. Ada berapa aturan sholat jama takdim? Wa syurutut takdimi arba'atun. Syarat jama takdim itu ada 4. Ada 4 ketentuannya. Kalau luput dari 4 ini, maka jamaknya batal. Kalau jamaknya batal, sholat itu kudu dikerjakan pada waktunya. Kalau jamaknya batal, maka sholat yang kedua kudu dikerjakan pada waktunya. Contoh, zuhur asar. Bila pada sholat zuhur aturan jama takdim tidak ada, maka sholat asar kagak boleh dikerjakan di waktu zuhur, akan tetapi normal pada waktu asar karena tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan. Begitu. Yang mana tuh? 4 tuh. 1. Al-bada'atu bil ula. Memulai dengan mengerjakan sholat yang pertama. Jadi aturannya kalau jama takdim, biar gampang, wajib tertib. Biar gampang aja dah. Wajib tertib sholatnya. Sholatnya dohor ama asar. Apa dulu? Dohor dulu. Dohor dulu. Karena waktunya punya dia. Punya dohor. Sehingga dia asar ngikut, maka wajib dohor dulu. Kalau orang tuh ngerjainnya asar dulu, kagak jadi jamanya, karena menyalahi aturan. Dohor dulu. Itu 1. Kedua, niatul jam'i. Kedua, kudu niat jama, kudu niat menjama takdim. Kudu niat menjama takdim. Kapan niatnya? Nah, ini yang harus paham. Kapan niatnya? Saat melaksanakan sholat yang pertama. Saat pelaksanaan sholat yang pertama. Baik niatnya bareng sama takbir boleh, niatnya saat sujud boleh, niatnya saat duduk antara 2 sujud boleh, niatnya saat tasahud boleh, yang penting belum salam. Ingetin tuh niat jama. Jadi niat jama itu jama takdim. Niatnya kapan? Saat sholat. Kalau ngomong saat sholat, sholat itu mulanya dari takbir, terakhirnya
salam. Di mananya aja niat jadi. Boleh. Enggak mesti kudu bareng sama takbiratul ihram. Kalau saudara termasuk orang yang sholatnya suka was-was, susah banget takbirnya, jadi panjang. Jadi bakal jadi susah. Udah enggak usah di situ. Niatnya ente normal aja. Nih saya ceritain, saya mau pisah niat nih. Ini dohor, jamaah takdim, jamaah takdim. Jamaah doang nih ya, enggak ngomong kosor. Ntar kosor rumah. Kita adu pertemuan mendatang, artinya kita gabung. Jamaah juga kosor juga. Nih jamaah doang. Niatnya biasa, kayak di rumah. Usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbil kiblati adaan. Ya kalau sendiri lillahi ta'ala, imam makmum biasalah. Dan makmuman lillahi ta'ala. Udah tuh sholat. Nah, ente lagi sujud. Ente ngomong aja di hati. Saya niat di hati, bukan mulut. Kan niat di hati. Saya niat asar saya tarik di zuhur. Udah jadi. Begitu doang. Jamat. Orang izin doang. Asar saya jamak takdim dengan zuhur. Jadi. Enggak repot-repot. Begitu jadi puyeng kudu ngapalin begini, ngapalin begitu. Saudara suka ngapalin ini. Jadi puyang-puyang aja. Gitu aja. Begitu. Lagi tasawuf akhir boleh. Kan tadinya sih nggak niat jama ya kan. Nggak niat jama udah. Kata dia. Jama aja dah di hati. Ya dia niat dah. Lagi tasawuf akhir. Aku niat menjama takdim asar dengan zuhur. Udah. Habis itu salam aja kalau udah tasawuf akhir. Waalaikumsalam. Bangun. Begitu. Jadi juga. Begitu. Bagaimana kalau di pertama di takbir ihram? Ya bagus di situ. Begitu kalau mau di situ. Ini kan cuman bukan di situ doang. Takut saudara niatnya panjang banget. Ambe Allah. Begitu. Sampai di akbar aja keputus dah. Habis napasnya. Ente kagak begitu-begitu amat agama. Jadi jangan sampai dibikin susah. Tuh begitu maksudnya. Biar kita. Tuh ngaji tuh begitu. Jadi makin ngaji tuh makin enak. Ngaji itu bikin enak. Gitu. Bukan bikin susah. Bukan. Bikin memudahkan kita. Oh, Islam tuh luas. Oh, begitu. Dengan kita ngaji itu enak gitu. Begitu. Boleh kita aku seniat salat fardu dhuhur 4 rakaat dijama takdim dengan asar, menghadap kiblat jadi makmum karena boleh gitu. Enggak apa-apa. Di situ. Gitu. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a taqdimin adaan lillahi ta'ala. Boleh begitu. Kalau saudara bakal begitu jadi puyeng kayak tadi aja begitu. Syarat sholat jama takdim tuh kudu niat jama. Karena kalau nggak ada niat jama nggak bisa tuh ditariknya dosa belum waktunya. Ini kan minta izin sama Allah begitu untuk dimajukan begitu minta izin untuk dimajukan. Itulah yang namanya keputusan MK tuh minta izin untuk dimajukan. Umurnya belum cukup, tulis aja belum cukup. Itu namanya jama takdim namanya. Begitu. Apanya? Iya begitu. Boleh. Kalau udah niat. Waktunya kapan niat jamannya? Hah? Di mana? Di sholat yang pertama di mananya aja.
mau di takbiratul ihram boleh, mau yang penting belum salam, paham kan? Baik, biar saya nggak panjangin pada bagian ini. Ini jama' takdim aturannya. Ketiga, kudu mualat. Kudu mualat. Mualat, ketiga mualat. Mualat itu nyambung antara sholat pertama dan kedua. Tidak boleh dipisah waktunya seukuran sholat sunat 2 rakaat. Enggak boleh. Itu namanya orang nyambung. Begitu. Kudu nyambung. Itu begitu. Jadi pemisahnya qomat aja. Habis salam diri. Qomat. Sholat kedua. Enggak boleh kita wirid-wiridan. Bukan dilarang. Nanti kalau mau wiridan, jangan di situ. Bakal merusak. Begitu. Saudara wirid la ilaha illallah syarikalah, atau saudara wirid apa? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 tuh itu nanti sesudah sholat kedua. Jangan sesudah sholat pertama. Berarti enggak nyambung, ada jeda. Ada jeda. Begitu. Saudara habis sholat dohor mau ba'diyah dohor, enggak jadi. Ba'diyah boleh. Saudara kalau ngerjain ba'diyah habis dohor, bangun lagi ba'diyah dohor 2 rakaat. Boleh ba'diyahnya, tapi zamannya batal. Begitu. Jadi sholat asarnya enggak boleh. Kudu dikerjakan di waktu asar karena menyalahi aturan. Aturannya kudu mualat. Aturannya nyambung. Jedanya enggak boleh lama kecuali darurat. Apa darurat? Pas habis salam kentut. Dutet. Ini bagaimana? Langsung takbir? Kagak boleh. Dia wudu dulu. Ini mau darurat bab orang ini. Wudu, mana tempat wudunya, ngantri lagi. Ini bagaimana? Kan ya begitu. Kudu mualat. Enggak bisa kalau enggak mualat. Karena menjama itu menjadikan 2 sholat laksana satu sholat. Sehingga tidak boleh ada jeda yang lama. Kecuali tadi itu darurat. Ya batal lah wudunya begitu. Itu bab lain. Begitu. Itu 3 tuh. Begitu. Keempat, masih adanya perjalanan sampai kelar takbiratul ihram sholat yang kedua. Ini masih ada perjalanan. Ini neranginya kalau sholatnya di kapal laut. Kalau sholatnya di kapal laut. Jadi pada waktu sholat yang kedua gitu tuh, belum nyampe Tanjung Priuk, belum nyampe Jakarta, ibarat orang Jakarta tuh namanya sudah habis perjalanan. Begitu tuh. Begitu. Belum masuk kota kita. Begitu tuh. Masih dawamus safar ilal ihram bisaniyati, masih adanya perjalanan sampai kelar takbiratul ihram salat yang kedua. Salat yang kedua. Ini aturannya.
Adakah di luar ini aturan-aturannya di luar yang 4? Kalau pengen lebih lengkap, banyak. Ulama bilang ada 7, enggak salah. Kudu masih ada waktu sholat yang pertama, kudu yakin masih adanya waktu sholat pertama. Jama' takdim tuh. Begitu tuh. Kalau umpamanya asar jam 3 kurang 5 menit mau jama' takdim, enggak bisa. Itu enggak bisa. Mau bagaimana juga nggak bisa. Waktu sholat yang pertamanya udah mau habis, begitu tuh. Begitu. Kemudian kudu tahu bahwa jama' ini diizinkan oleh agama. Ada aturan-aturan yang ada. Singkatnya, jama' takdim tuh biar gampang. Syaratnya saya mau dari 4 nih, kalau biar saudara paling pokok 2. Biar gampang. 2 yang paling pokok di otak. 1, kudu ngerjain tertib. Dohor dulu baru asar. 2, kudu nyambung. Ini yang paling pokok. Yang lain-lain syarat umum dah. Nyambung tak paham kan? Jadi bagaimana kalau kita mau sholat qobliyah ba'diyahnya? Maghrib bisa. Baik. Pertama kita sholat qobliyah maghrib 2 rakaat, lalu qomat. Habis qomat sholat maghrib di jama' takdim nih 3 rakaat. Habis sholat maghrib kan tadi udah tuh adzan qomat sholat maghrib udah 3 rakaat. Habis salam bangun lagi qomat untuk sholat isya. Sholat isya 4 rakaat karena jama' doang. Habis sholat isya saudara selesai wiridan, silahkan wiridan. Lalu pengen sholat rawatib, maka saudara habis wiridan atau sebelum wiridan terserah teknisnya. Begitu habis wiridan juga, normalnya habis wiridan baik, bangun sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Habis salam bangun lagi sholat qobliyah isya 2 rakaat. Bangun lagi sholat ba'diyah isya 2 rakaat. Begitu. Kalau mau rawatib. Begitu kayak begitu. Kalau saudara ampe ngerjain kayak begitu-begitu tuh surganya duluan. Jarang-jarang orang musafir ampe kayak begitu tuh. Jarang tuh. Itu luar biasa, itu surganya duluan. Begitu tuh. Asar nih, dohor asar. Baik. Berarti kita sholat qobliyah dohor 4 rakaat. Begitu, ya kan? Udah selesai qomat sholat dohor. Habis sholat dohor selesai salam bangun lagi qomat untuk sholat asar. Selesai sholat asar saudara wiridan, bangun sholat ba'diyah zuhur 4 rakaat. Kan qobliyah zuhur udah. Lalu kemudian bangun lagi qobliyah asar 4. Adaan semuanya. Enggak ada qodon, enggak ada. Begitu. Masuk surga duluan. Iya. Orang rawatib itu sunat mau di rumah mau bepergian. Cuman jarang kalau bepergian mah. Orang sholat aja didiskon dari 4 sampai 2. Rawatib yang 2 jadi hilang. Umumnya, tapi hilangnya orang ngerjain itu bukan berarti kagak ada ajarannya, begitu maksudnya. Enggak, ada ajarannya. Ada ajarannya. Daripada ente bakal begitu-begitu, mending ente sholatnya enggak usah pakai dikosor gitu. Ente jamaah aja begitu kata. Lah kagak kan ada ajarannya begitu.